Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rima pada mata pelajaran Mabadi'ul Fiqih atau Fikih Kitab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa tetap semangat belajar dari rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, tak lupa kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab Auqatus sholati atau waktu-waktunya sholat. Sedikit Berima ingatkan tentang catatan sebelumnya. Kalian pasti sudah menulis ini, ditulis di buku tulis, diberi jarak 4-5 baris, atau bisa juga di print, digunting, ditempel di bukunya yang rapi. Selanjutnya, pertemuan sebelumnya kita juga sudah menulis ini ya, tabelnya, tabel makna. Berilah makna catatan kemarin sesuai dengan tabel berikut dengan menggunakan singkatan huruf pegon seperti biasanya. Contohnya, utawi disingkat dengan mem. Lah ini yang ada singkatannya, nanti kalian rubah sendiri. Yang ada buka dan tutup kurungnya ya, diganti dengan singkatan huruf pegon. Dan perlu diperhatikan bahwa tabel tidak perlu ditulis ulang, yang ditulis hanya maknanya saja, langsung dimasukkan di garis miringnya. Paham ya? Selanjutnya akan Berima bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus sholati utawi iki iku pira-pira waktune sholat. Waktu subahi utawi waktune sholat subuh. Min tulu'il fajri iku wiwit saking metune fajar. As-shadiqi kang temen. Ila tulu'i syamsi tumeka marang metune srengenge. Srengenge itu matahari. Lanjut, waktu duhri utawi waktune sholat duhur. Min zawali syamsi iku wiwit saking lingsire srengenge. Lingsire itu maksudnya tergelincirnya, srengenge matahari, tergelincirnya matahari. Ila an yasira hingga yento dadi. Dillu opo ayang-ayangi. Kulli syai'in saben-saben suwiji. Mithlahu iku ngupamani syai'. Waira dilli liyani ayang-ayang. Al-istiwa'i waktu beduk. Waktul asri utawi waktune sholat asar. Min khuruji waqtid dhuhri iku wiwit saking metune waktu sholat duhur. Ila ghurubis syamsi tumeka marang surupe srengenge. Surupe srengenge maksudnya di sini adalah terbenamnya matahari. Waktul maghribi utawi waktune sholat maghrib. Min ghurubi syamsi iku wiwit saking surupe srengenge, dari terbenamnya matahari nggih. Ila maghribi syafaqi tumeka marang surupe mega. Surupe mega di sini maksudnya adalah hilangnya mega. Al-ahmari kang abang. Waktul isya'i utawi waktune sholat isya. Min maghribis syafaqi iku wiwit saking surupe mega. Al-ahmari kang abang. Ila tulu'il fajri tumeka marang metune fajar.
Nah, itu cara membacanya. Nanti ada tugas ya buat kalian untuk membaca saja, bukan menghafal, membaca bab awqatus sholati, membaca ini semua ya. Nanti ada penjelasannya. Selanjutnya terjemahan. Jadi bab ini membahas tentang waktu-waktunya sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh. Mulai kapan waktunya sholat subuh? Yaitu mulai dari terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Ini ada gambarnya fajar shodiq. Nah, fajar shodiq itu seperti cahaya yang melintang luas di langit yang menjadi pertanda bahwa waktu malam sudah habis. Sudah masuk waktu subuh. Kira-kira seperti ini gambarnya ya. Selanjutnya hingga terbitnya matahari. Nah, ini sampai terbitnya matahari. Ketika matahari terbit berarti waktu subuh sudah berakhir. Paham ya? Selanjutnya waktu sholat duhur. Kapan waktu sholat duhur itu? Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir itu bagaimana? Maksudnya adalah ketika matahari sedikit condong atau sedikit bergeser ke arah barat. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini mulai dari tergelincirnya matahari. Maksudnya ketika matahari berada di sini. Ini matahari tergelincir atau sedikit bergeser ke barat. Kalau kita lihat. Hingga bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Selain bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu apa? Yaitu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Nah, ini ketika matahari, kita pahami dulu gambarnya. Di sini ada timur, ada barat. Matahari ketika tepat berada di tengah-tengah, itu nanti di sini ada bayangan namanya bayangan istiwa. Itu belum masuk waktu duhur. Tapi ketika mataharinya sudah sedikit condong ke barat atau sedikit bergeser ke barat, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Di sini sudah terlihat ada bayangannya. Ya, mungkin lebih jelasnya kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar benda atau orang yang panjangnya 150 cm atau tingginya, dan bayangannya 135 cm. Karena ini belum sama panjangnya, belum sama-sama 150, berarti masih masuk waktu sholat duhur. Sebelumnya bayangan ini terbentuk dari mana? Ya, dari cahaya matahari. Nah, ketika matahari itu tepat berada di tengah-tengah, nanti di sini muncul bayangan. Nah, itu masih bayangan istiwa. Tapi ketika matahari sudah sedikit bergeser ke barat, maka bayangannya pun akan semakin panjang. Nah, ini misalnya di sini. Semakin ke barat, bayangannya pun akan semakin panjang. Semisal mataharinya nanti sudah ada di sini, bendanya 150 cm, bayangannya 150 cm, maka disitulah berakhirnya waktu sholat duhur, ketika bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Paham ya? Selanjutnya waktu sholat asar. Kapan mulai waktu sholat asar? Yaitu mulai dari habisnya waktu duhur hingga terbenamnya matahari. Tadi habisnya waktu duhur ketika bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Itu mulai habisnya waktu duhur. Misalnya ini ada gambar. Nah, ini ada benda, ada bayangannya. Bendanya 150, bayangannya sudah 175. Mataharinya sudah semakin ke barat. Berarti ini masuk waktu sholat asar. Paham ya? Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam berarti waktu asar pun sudah habis. Baik, selanjutnya waktu sholat maghrib, yaitu
mulai dari terbenamnya matahari, yang tadi mulai dari terbenamnya matahari ya, hingga hilangnya mega merah. Mega merah ini nama lainnya tuh syafaq ya. Ini ada gambarnya. Syafaq atau mega merah itu berwarna orange kemerahan. Biasanya kalau kalian lihat ketika maghrib, nanti pasti ada mega merah. Nah, waktu maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Ketika mega merah ini sudah hilang, nanti berarti berakhirlah waktu sholat maghrib. Faham ya anak-anak? Selanjutnya, waktu sholat isya. Kapan? Yaitu mulai dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shodiq. Ini waktu sholat yang paling lama. Ini waktu sholat isya. Nah, ini tadi syafaq atau mega merahnya sudah hilang, tinggal terlihat bintang-bintangnya ya. Berarti sudah masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Nah, sampai ini tadi, sampai terbitnya fajar shodiq. Ketika terbit fajar shodiq berarti sudah masuk waktu sholat apa? Masuk waktu sholat subuh. Nggih, paham? Baik, Budi mau ulangi sekali lagi untuk terjemahannya. Bab ini menerangkan tentang waktu-waktunya sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh, yaitu mulai dari terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Yang kedua, waktu sholat duhur, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan satu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Selain bayangan istiwa. Bayangan istiwa itu apa? Yaitu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Yang ketiga, waktu sholat asar, mulai dari habisnya waktu duhur hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, waktu sholat maghrib, mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Dan yang kelima, waktu sholat isya, mulai dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shodiq. Nah, demikian penjelasan dari Bu Rima. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar atau WA ke nomor Bu Rima. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tugasnya, bacalah catatan kalian bab awqatus shalah, bab yang tadi, dengan disimak oleh orang tua atau saudara. Hanya dibaca, bukan dihafalkan. Nanti ada penilaian apakah kalian membaca bahasa Arabnya sudah lancar atau belum, apakah membaca makna jawab ekonnya sudah lancar apa belum, dan membaca terjemahnya tadi sudah lancar atau belum. Nah, nanti minta tolong kepada orang tua untuk mengisi di Google Form penilaian yang sudah ada di bahan ajar. Nanti diklik dan tolong untuk diisi untuk penilaian anak-anak setelah disimak. Apabila ada pertanyaan, bisa anak-anak tulis di kolom komentar pada timeline e-learning, atau bisa juga menghubungi nomor Bu Rima yang sudah tertera di timeline. Baik, Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.